Datang di tutorial Dasar Perancangan Teknik Industri Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada kali ini, teman-teman akan mempelajari modul yang keenam, yaitu modul Animation. Animation sendiri digunakan untuk menggambarkan pergerakan atau fungsi suatu objek dalam bentuk animasi bergerak. Dalam video animasi SolidWorks, model 3D yang sudah dibuat digunakan untuk membuat adegan yang bergerak secara realistis. Pada video kali ini juga, kita akan menggunakan SolidWorks Visualize, yang dimana SolidWorks Visualize dirancang untuk membuat visualisasi secara realistis dari model 3D yang sudah dibuat. Oleh karena itu, kita menggunakan 3D model yang akan kita animasikan. Di sini kita akan menggunakan part atau 3D model mesin bubut yang sudah teman-teman assembly pada modul sebelumnya. Kita bisa open saja, kemudian memilih mesin bubut yang sudah kita assembly. Oke, di sini sudah terlihat mesin bubutnya. Nah, mesin bubut ini yang akan kita animasikan. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Exploded View. Exploded View sendiri terdapat pada bagian Configuration Manager. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian New Exploded View. Exploded View sendiri berfungsi untuk memecah part-part yang teman-teman sudah rakit sebelumnya. Ini kita contohkan. Saya putar mat, kita bisa gerakan menurut sumbu X, Z, dan juga sumbu Y. Oke, sudah kita klik done. Kemudian untuk bagian boardnya juga kita pindahkan sumbu Y, kemudian klik done. Untuk kepala boardnya kita pindahkan sumbu X, kemudian done. Untuk boltnya kita naikkan terhadap sumbu Y, kemudian klik done. Sama halnya dengan 3 bolt lainnya. Naikkan juga, kemudian kita klik done, dan yang terakhir naikkan, kemudian kita klik done. Oke, untuk ragumnya sendiri juga kita akan tarik dengan sumbu X, kemudian klik done. Ini kita akan tarik dengan sumbu Z, kemudian kita klik done. Kemudian untuk gearnya akan tarik dengan sumbu X, kemudian kita done. Kemudian untuk gear selanjutnya ke sama, dan kemudian untuk gear ragumnya tarik juga sumbu X, kemudian done. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik OK. Nah, inilah merupakan Exploded View dari mesin bubut teman-teman. Kemudian untuk mengembalikan ke bentuk semula, teman-teman bisa klik kanan, kemudian Collapse. Nah, ini merupakan bentuk semula dari model 3D mesin bubut yang telah teman-teman assembly. Kemudian untuk melihat animasinya, teman-teman bisa klik kanan, kemudian Animate Explode. Ini merupakan animasi dari explode mesin bubut teman-teman. Jika teman-teman ingin menyimpan animasinya, teman-teman bisa save animation, kemudian pilih formatnya MP4, kemudian memilih aspek rasionya, kemudian ini untuk frame per second kita akan menggunakan 12. Nah, untuk frame per second sendiri, semakin tinggi frame per secondnya, maka kualitas videonya akan semakin halus dan juga semakin bagus. Kita bisa langsung save saja. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan pindah ke motion study. Nah, sebelum itu karena di sini tampilannya masih explode view, maka kita akan
menggabungkan atau mengembalikan ke bentuk awalnya. Tekan collapse, kemudian kita pindah ke motion study. Nah, pada bagian inilah kita akan membuat animasi dengan menggunakan tools-tools yang ada pada motion study. Oke, untuk tools pertama yang akan kita pelajari yaitu tools Animation Wizard. Nah, Animation Wizard sendiri merupakan tools yang akan membantu kita untuk membuat animasi seperti rotasi, explode, dan juga collapse. Sini kita akan menggunakan explode, kemudian kita pilih next, kemudian untuk durasinya sendiri kita akan memilih 4 detik saja. Kita klik finish. Oke. Nah, sebelum teman-teman play dari animasinya, kita harus mengkalkulate terlebih dahulu. Kita kalkulate dulu. Oke, jika sudah, kita tarik playbacknya ke awal, kemudian kita bisa play. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menganimasikan collapse sehingga part atau 3D model dari mesin bubutnya kembali seperti semula. Klik Animation Wizard, kemudian collapse. Untuk durasinya sendiri kita samakan 4 detik dan animasi collapse akan mulai pada detik keempat setelah animasi explode selesai. Kita klik finish, kita calculate ulang seperti ini, kita tunggu. Oke, jika sudah kita dapat play, nah, hasilnya seperti ini. Oke, untuk tools selanjutnya itu kita akan menggunakan tools motor. Nah, di mana tools motor ini merupakan tools yang dapat menggerakkan suatu part seperti digerakkan oleh motor. Nah, part yang akan kita pilih yaitu part ragum. Sorry. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat memilih arah dari putarannya. Kemudian di bawahnya kita juga dapat mengatur dari kecepatan putarannya. Sini kita menggunakan 100 rpm. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, sini teman-teman dapat memindahkan keyframe-nya untuk motornya atau rotary motor 1 ke 8 detik. Kemudian teman-teman dapat menarik lagi keyframe hingga ke 14 detik. Nah, fungsi keyframe sendiri dia dapat fungsi keyframe sendiri yaitu di mana animasi mulai dan juga animasi selesai. Nah, di sini untuk rotary motor, animasi mulai pada detik ke-8 dan selesai pada detik ke-14. Nah, kita calculate ulang. Ya, jika sudah, kita bisa lihat dari animasi motornya. Kita play ulang. Nah, ini di sini ragumnya akan bergerak. Tidak hanya ragum, namun gearnya juga bergerak. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu kita akan menggunakan transparan. Nah, transparan sendiri yaitu kita akan memilih suatu part yang akan dibuat transparan. Nah, kita akan memilih bagian dari mejanya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita change transparency. Oke, di sini kita bisa lihat bagian mejanya merupakan bagian yang transparan. Oke. Kemudian kita mengatur keyframe-nya. Sini untuk keyframe akhirnya kita ke detik 10. Kemudian dia akan mulai dari detik ke-8. Kemudian akan selesai di detik 12. Kita calculate ulang, teman-teman. Kita tunggu.
Oke, jika sudah, kita bisa play dan melihat animasinya. Oke, kita lihat animasinya. Nah, di detik 8 dia akan transparan. Kemudian pada detik 12 dia akan kembali seperti semula. Oke, mungkin itu tools untuk animation wizard, motor, dan juga transparan. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan kamera pada animasi kita. Di bagian light, camera and scene. Sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian add kamera. Nah, di bagian kiri sini teman-teman bisa melihat kameranya. Teman-teman bisa gerakan dari sebelah kiri maupun teman-teman bisa gerakan dari sebelah kanan. Sama saja sebenarnya. Nah, kita di sini akan memilih target by selection-nya, kita akan memilih bagian dari meja yang menempel pada ragum. Bisa klik sini, kemudian kita pindahkan sedikit sini, agak zoom, oke, seperti ini. Oke, nah kemudian kita klik lagi properti kamera, kemudian untuk hasil akhirnya kita akan pindahin ke bagian sini, kemudian kita akan zoom. Oke, sudah kita klik oke. Nah, sini udah terlihat dari keyframe untuk kamera satunya. Kita bisa calculate ulang. Kemudian kita bisa play dengan klik kanan kamera view. Di sini kita akan melihat animasinya dari view kamera 1. Nah, transparan dan dia berputar selesai pada detik ke-14. Nah, jika sudah semua, teman-teman, kita bisa menyimpan animasinya dengan cara save animation. Jadi kita buat MP4, kemudian kita namain mesin kita namain 2, terus 16:9, dan ini kita buat 12 juga, kemudian kita bisa langsung save. Kita calculate dulu sambil kita kamera satunya kita klik kanan kemudian kamera view. Kita tunggu teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Ya, teman-teman, ketika sudah membuat animasi pada SolidWorks di Motion Study, teman-teman bisa memasukkannya ke dalam SolidWorks Visualize. Nah, jika SolidWorks Visualize tidak terlihat pada interface SolidWorks teman-teman, teman-teman bisa melakukan add-ins untuk SolidWorks Visualize dengan cara klik ke option kemudian add-ins. Nah, di add-in sendiri teman-teman cari SolidWorks Visualize, kemudian klik centang dan oke. Ini teman-teman bisa tunggu sebentar, dan sini merupakan SolidWorks Visualize-nya. Oke, di sini ada export simple dan export advance. Nah, export simple merupakan export yang dimana teman-teman hanya mengekspor dari mesin bubutnya saja, tapi tidak dengan keyframe animasi-animasi yang telah teman-teman buat. Nah, sedangkan untuk export advance, teman-teman akan mengekspor sekaligus dengan keyframe atau animasi yang telah teman-teman buat seperti explode collapse,
transparan, dan juga motornya. Sini kita akan export advance saja, kemudian kita pilih motion study 2. Ini kita klik OK. Dia mengkalkulate dulu teman-teman. Jadi sudah, kita tunggu SolidWorks Visualize-nya terbuka. Oke, teman-teman, di sini merupakan interface dari SolidWorks Visualize. Nah, di sini dapat teman-teman lihat perbedaan dari SolidWorks biasa dan SolidWorks Visualize. Nah, SolidWorks Visualize ini lebih difokuskan untuk rendering, bisa untuk foto maupun video. Nah, untuk opsinya sendiri, sini ada dua, yaitu preview dan juga accurate. Sebenarnya di sini ada 3, namun ini tergantung dari device yang teman-teman gunakan masing-masing. Jika device-nya mendukung, maka di sini akan ada 3 opsi seperti itu, teman-teman. Sini kita pakai yang preview saja biar cepat, seperti itu, teman-teman. Kita bisa lihat mesin bubutnya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat keyframe atau animasi yang sudah kita buat pada SolidWorks-nya. Ini teman bisa lihat, kita play saja. Seperti ini hingga detik ke-14. Oke, di sini kita akan membuat animasinya sama. Kita akan ke kamera, dan kita pilih kamera 1. Kemudian kita pilih kamera 1. Kita pilih kamera 1, kemudian kita akan mengarahkan ini ke sini. Kemudian setelah itu kita akan add keyframe. Untuk kamera 1 di sini muncul kamera satunya, teman-teman. Kemudian ini kita akan drag hingga detik ke-14. Kemudian kita akan geser, kita akan pindahkan. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita klik kanan dan add keyframe lagi. Oke. Sini kita pindahin playbacknya ke awal, kemudian teman-teman bisa langsung play. Ini teman-teman bisa lihat animasinya seperti ini, teman-teman. Oke, setelah membuat animasinya, kita akan merender hasil dari animasinya. Teman-teman bisa ke Output Tools, kemudian ke Animation, dan di sini terdapat 2 opsi, ada Animation Option dan Render Option. Nah, Animation Option sendiri teman-teman bisa mencentang Create Movie, kemudian sini terdapat 3 opsi format. Teman-teman bisa memilih MP4. Nah, di sini terdapat angka 1 dan juga 847. Nah, berarti terdapat 847 frame yang akan dirender oleh SolidWorks Visualize. Itu, teman-teman. Nah, untuk frame per second sendiri yaitu 60. Nah, untuk opsi yang kedua yaitu render option. Nah, yang membedakan render option dengan animation option yaitu terdapat render selection ini. Nah, kita bisa memilih kualitas dari rendernya. Sini terdapat preview dan juga accurate. Nah, semakin akurat dari rendernya, maka rendernya juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merender hasil animasi yang teman-teman buat. Sini kita bisa menamakan projectnya sebagai animasi Visualize. Kemudian teman-teman dapat Start Animation Render. Nah, di bagian kanan atas terdapat rastering frame, yaitu SolidWorks Visualize menghitung atau membuat animasi per frame. Dari sini
baru membuat sebanyak 23 frame. Nah, sini kita harus menunggu hingga semua frame atau semua animasi sudah selesai di rendering. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video tutorial untuk modul animation. Mungkin kedepannya teman-teman bisa mengulik-ulik sendiri dari SolidWorks Visualize ini. Semoga video kali ini dapat menambah pemahaman bagi teman-teman. Semangat terus dalam mengikuti rangkaian kegiatan di DPTI. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berikut ini merupakan tutorial cara membuat folder dalam bentuk zip. Pertama, teman-teman siapkan dulu dokumen yang akan dizipkan, kemudian blok pada dokumen tersebut, klik kanan pada dokumennya. Teman-teman bisa memilih compress to dan memilih format zip file. Lalu akan terbentuk seperti ini. Pastikan bahwa format nama filenya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu kode asisten pembimbing, _name, _type early assessment, dan _ nama modul. Nah, file ini adalah file yang nantinya akan teman-teman kumpulkan untuk penugasan pra tutorial. Terima kasih.